Ada beberapa unsur hereditas adalah unsur-unsur yang di bawah adalah diwariskan dari orang tua melalui proses kelahiran seperti fisik, intelektual, emosional, temperamen, dan spiritual. Ya mungkin juga karakter ini ada yang apa namanya itu yang diwariskan ya istilahnya. Ya kadang ada orang eh, Kristen juga bisa menurunkan karakter dari orang tua dan begitu juga ya manusia secara umumnya. Tapi kalau karakternya yang baik sih itu bagus ya. Tapi kalau karakter orang tuanya memang saya kadang eh, ada benarnya juga itu saya temukan kalau di kampung kami kalau bapaknya suka apa namanya ya suka mencuri ya karena kan sering saya temukan itu pasti anaknya itu nanti ada salah satu yang anaknya itu mengikuti karakter itu kelakuannya eh, suka mencuri karena ya biasanya di situ yang sering saya lihat atau itu apa namanya yang kalau bapaknya suka main judi anaknya juga pasti ada walaupun nggak semua pasti ada anaknya itu yang eh, suka main judi ya jadi biasanya karakternya ada yang bawaan ya bawaan dari ya dari orang tua eh, karakternya seperti itu ada juga eh, orang tuanya udah pendeta anaknya juga ada yang ikut seperti orang tuanya pendeta jadi kadang mulai dari apa itu eh, dia kayak diwaris kayak gitu unsur selanjutnya adalah lingkungan nah keluarga tradisi dan budaya serta alamiah yang mempunyai peranan dan pengaruh yang besar dalam membentuk karakter dari pribadi seseorang. Ya, bisa juga ya melalui lingkungan. Ya, karena kalau lingkungannya itu eh, banyak orang yang tingkah lakunya positif, ya atau orang yang takut akan Tuhan, pasti lingkungannya itu nyaman. Tapi kalau lingkungannya itu mungkin orang-orang yang arogan atau ya suka mabuk-mabukan itu ya pasti ya ya seperti di itu juga apa namanya dalam firman Tuhan juga eh, apa namanya itu pengaruh itu ya pengaruh perbuatan-perbuatan buruk ini mempengaruhi perbuatan yang baik jadi karena lingkungannya tidak bagus ada juga ya kebanyakan anak-anak Tuhan ikut apa namanya itu eh, terbawa arus dalam melakukan eh, kelakuan yang tidak benar. Ya, pernah itu ada saya lihat itu anak seorang pendeta yang tidak pernah menyolong, tidak pernah, tapi karena pengaruh lingkungan anak-anak yang dia bergaul, ya pasti ikut-ikutan, ya. Karena apa? Ikut berani, karena harusnya tadi dia nggak berani melakukan hal demikian karena ya dari rumah selalu ditegur selalu, tapi karena dia ikut teman-temannya, dia berani, ya berani melakukan hal seperti itu, ya berani berani main judi, ya. Jadi memang juga ada unsurnya dari lingkungan juga ada juga unsur kebiasaan adalah suatu tindakan atau tingkah laku yang terus-menerus dilakukan menjadi suatu keyakinan atau keharusan. Nah, ada juga yang seperti itu udah tabiat hidupnya. Memang ada yang sering kami dibilang di sini ada yang eh, ada istilah kata begini apa namanya? Ada obat orang gila daripada eh, obat yang sudah kebiasaan, nggak bisa diobatin lagi.
Ya mungkin ini udah kadang itu kelakuan-kelakuan atau karakter-karakter yang sudah dibiasakan itu ya memang agak susah untuk diubah. Tapi ya minimal sebagai anak-anak Tuhan atau seorang kita hamba-hamba Tuhan ini ya kita harus memiliki karakter yang benar-benar mencerminkan sikap seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, memang yang paling eh, sulit yang eh, dilakukan orang-orang percaya ini adalah kasih itu ya, karakter untuk mengasihi orang. Ya, kebanyakan orang ya biasanya rata-rata kami di sini adalah semua udah mayoritas ya kalau di Indonesia itu orang Kristen, tapi rasa kasih kepada sesamanya itu sangat-sangat apa ya bisa dibilang eh, sedikit sekali ya, bahkan kebanyakan orang egois padahal udah Kristen udah orang percaya, tapi ya namanya kalau yang namanya orang Kristen itu ya pasti karakternya pasti ada kasih ya, seperti dibilang Pak tadi buah-buah roh pasti ada kasih, tapi kebanyakan ya yang saya temukan walaupun status saya status kepercayaannya adalah orang Kristen, tapi ya eh, sering kita temukan mereka tidak eh, memiliki kasih ya, mereka tidak memiliki kasih, bahkan saking ininya ada teman atau tetanggang di sini sudah kalau di sini dia guru guru jemaat ya, istilahnya kalau dibilang guru jemaat itu ya yang memberikan contoh, tapi malah tingkah lakunya itu bahkan dibenci sama masyarakat ya. Kalau cara bicaranya kalau dia ngomong itu kayaknya suka nyakitin orang ya, suka menghina orang, ngata-ngatai sesama. Jadi sehingga orang-orang yang ini juga ini gimana, padahal dia guru jemaat tuh ya, pekerja atau pelayanan di gereja, tapi tingkah lakunya itu tidak mencerminkan apa yang dia ini ya. Makanya kalau dibilang itu integritasnya itu udah turun gratis istilahnya. Kalau di gereja yang ngomongnya ya luar biasa, tapi apa yang dia katakan itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan ya. Kalau integritas itu ya apa yang dikatakan itu yang dilakukan, tapi malah kebalikannya ya. Bahkan ada orang sering benci dia ya karena tingkahnya atau kelakuannya seperti itu. Nah, itu yang sering akan terjadi. Nah, itu kemerosotan moral ya. Memang jelas ini kemerosotan moral yang sering terjadi di lingkungan orang-orang percaya ya, sudah tidak peduli lagi ya moralnya. Ada orang-orang Kristen sekarang ini ya kalau kita lihat HP-nya itu bukan ini ya, ada ya sering yang saya temukan di lingkungan saya ya udah orang-orang Kristen suka nonton pornografi lah ini segala macam, padahal apa itu moralnya itu gimana ya, ya terus suka gabung-gabung sama orang-orang ya minum minuman ini apa ya, seolah-olah kalau mereka nggak melakukan itu mereka nggak merasa happy, nggak merasa kita udah gimana gitu lah. Nah, inilah kemerosotan moral yang memang sangat-sangat terjadi, padahal ini udah orang Kristen, udah orang percaya, orang statusnya udah orang yang takut Tuhan. Nah, bukannya takut Tuhan, orang sudah percaya Tuhan tapi tidak takut Tuhan. Ya, itu ya. Nah, itu apalagi bahaya pluralisme ya sering itu kita temukan ya, pudarnya semangat keteladanan ya, iya.
udah jelas ya tidak menjadi teladan lah, kepada sesama orang-orang Kristen, tidak melakukan hal-hal yang bisa membawa orang kepada Tuhan, ya. Pada harusnya orang Kristen itu harus mencari jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan, tapi karena ya malah sebaliknya, orang percaya bukannya membawa orang kepada Tuhan, malah mereka eh, membawa dengan tingkah laku mereka itu tujuh menjauh dari Tuhan. Makanya kebanyakan orang dunia itu laki-lakinya itu jarang ada ke gereja. Biasanya kalau hari Minggu bukan di gereja tempat mereka, tapi di mana, di warung, tempat judi, itu sering terjadi. Ya, yang paling yang ke gereja ya istri, anak, ya. Nah, itu yang eh, terjadi, atau karakter-karakter yang sering kita akan nah bisa dilihat itu kerusakan totalnya itu, ya, kerusakan akibat dosa, ya. Setiap aspek natur dan kemampuan manusia termasuk pikiran, hati nurani, kehendak hati, emosinya, dan keberadaannya secara menyeluruh. Ya memang ini juga seringkali ini kita temukan, ya, ini akibat dosa, ya. Ya mungkin saja kalau seperti ini kalau nggak segera untuk bertobat, ya mungkin menanggung akibatnya juga. Jadi eh, harusnya sebagai orang percaya itu harus bisa jadi teladan dari perkataan, dari sikap, dari tingkah laku, ya, tanpa kita beritahu bahwa kita orang Kristen, orang lain sudah menebak, orang lain sudah tahu bahwa ini orang Kristen, dari perkataannya udah bisa memberikan contoh, udah bisa memberikan eh, gambaran, atau karena firman Tuhan berkata kita itu seperti tulisan atau bacaan yang bisa dibaca dari orang lain. Jadi eh, bisa dibaca dari tingkah laku kita seharusnya, kalau kita itu orang percaya, orang Kristen, ya. Ini yang kita sering, mungkin kita kalau baca dalam firman-Nya, ya, kita harus menjadi teladan dari tingkah laku kita, dari perbuatan. Ya, jadi memang ini kadangkala sebagai orang percaya eh, tidak banyak melakukan hal-hal yang bisa karakternya itu membawa orang-orang kepada Tuhan, ya. Jadi sering terjadi itu. Secara natur tidak ada sesuatu yang dalam diri manusia yang membuatnya layak untuk berhadapan dengan Allah yang benar. Ya memang secara ini memang eh, sebenarnya manusia yang eh, apa namanya, harusnya manusia ini sudah kotor lah istilahnya, ya, sudah jatuh. Harusnya memang manusia ini tidak layak, tapi ya karena kasih kemurahan Tuhan itu memang eh, dia memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki karakter-karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi biarlah harusnya manusia itu layak menjadi pengikut Kristus, dan apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan itu ya harus bisa memberikan teladan yang baik untuk menjadi pengikut Tuhan. Jadi inilah karakter-karakter orang Kristen, ya. Nah, akibat-akibat dari regenerasi memampukan seorang untuk bertobat dan percaya perubahan atau transformasi
pembaharuan pikiran menghasilkan buah roh. Jadi seharusnya sebagai orang percaya harus memiliki karakter yang bisa eh, memuliakan nama Tuhan, ya, sehingga layak dia menjadi orang percaya, bisa dikatakan dia menjadi orang yang eh, takut akan Tuhan, sehingga orang yang melihat dia bisa mengikuti, oh seperti ini mengikut Tuhan, ya. Memang susah sih secara eh, pribadi, ya. Memang dulunya saya juga pertama kenal Tuhan ya agak susah. Kenapa? Ya dulu saya juga perokok lah, ya suka minum. Tapi memang kalau kita tinggalkan itu, kadang orang bilang, ah sok suci lah ini segala macam. Tapi seharusnya kalau kita benar-benar ingin nama Tuhan dipermuliakan dengan perbuatan kita, ya harus tinggalkan itu. Tapi puji Tuhan, ya mungkin saya sekitar udah berapa, ada 10-15 tahun lah ya sudah eh, mengikut Tuhan. Memang dulu saya dari kecil orang Kristen, tapi ya saya lakukan seperti orang-orang sekitar saya ini, ya istilahnya Kristen-Kristenan gitulah, ya istilahnya ikut ini, ayo lakuin ini, ayo ya kata Kristen. Tapi sebenarnya setelah saya dibaptis, setelah saya mengenal Tuhan, sebenarnya baru tahu ternyata mengikut Tuhan itu tidak sembarangan, ya. Ya mesti kita harus menjadi teladan, dan karakter kita juga harus bisa eh, kita lakukan sesuai dengan apa yang kita katakan, apalagi sebagai hamba Tuhan, ya. Memang berkata-kata gampang, tapi melakukannya itu ya memang sulit. Dan inilah yang namanya mikul salib, ya. Ya kita tetap harus benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita sebagai hamba-hambanya. Jadi mungkin itu saja ya dari saya, mungkin diteruskan dengan Ibu Mas Ria.